Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kenapa ini kok tidak semangat dalam menjawab salam? Bukankah hukumnya menjawab salam adalah wajib? Coba ibu ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik seperti itu ya. Terima kasih ya yang sudah menjawab salam dengan penuh semangat dan penuh energi ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ya alhamdulillah baik. Bagaimana Rina? Kabarnya hari ini? Happy, sedih atau bagaimana? Oh iya, alhamdulillah happy katanya. Terus Dina bagaimana kabarnya hari ini? Sedih? Sedih kenapa Dina? Oh, tadi pagi macet jalannya. Oh, tadi pagi sempat telat karena macet. Iya, berarti kalau misal telat seperti itu, apa yang harus kita perbaiki? Kita coba berangkat lebih awal, kita coba atur lagi jadwalnya. Mungkin bisa bangun lebih pagi biar kita bisa berangkat lebih pagi, jadi nggak kena macet dan bisa datang lebih awal. Ya Kak Bapak Rina, tapi Rina sudah bagus di sini karena tetap semangat, tetap mengupayakan hadir di dalam kelas. Bunda Ustazah acungi jempol buat kamu ya. Oke, buat yang lainnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik semuanya, termasuk Ustazah di sini juga baik karena alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memulai belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum belajar Ustazah absen dulu ya, namanya siapa. Dan untuk ketika Ustazah panggil namanya, tolong disebutkan kebaikan apa hari ini yang telah dilakukan. Satu aja. Ustazah yakin anak-anak di sini semua itu anak yang baik, jadi pasti sudah melakukan kebaikan meskipun sekarang ini masih terhitung pagi ya. Ustazah yakin anak-anak sudah melakukan kebaikan, dan kebaikan kan banyak sekali kan. Jadi kullu ma'rufin sodaqah, segala kebaikan adalah sedekah di pagi hari seperti senyum dan lain sebagainya. Nah, coba dimulai absennya dari Alfi. Alfi ada hari ini? Oh ya ada. Kebaikan apa Alfi yang sudah dilakukan hari ini? Membantu orang tua, membantu memasak. Masya Allah sekali, hebat sekali. Pagi-pagi tidak hanya tidak hanya langsung berangkat sekolah, tetapi juga membantu mamanya menyiapkan masakan buat satu keluarga, buat sarapan dan bekal sekolah dan kerja ayah. Oh ya, bagus banget. Kemudian Amira, ya coba Amira, kebaikan apa yang sudah dilakukan? Kebaikan sholat subuh, iya bagus. Sholat subuh itu juga termasuk kebaikan ya. Jadi kita nggak perlu cari yang susah-susah. Ketika bangun doa kita juga sudah kebaikan. Ketika kita bersyukur itu juga kebaikan. Senyum melihat teman itu kebaikan ya. Kita kesini semuanya berangkat menuntut ilmu itu juga sebuah kebaikan ya semuanya. Coba baik, alhamdulillah sudah semua di absen ya. Selanjutnya yaitu hari ini babnya tetap sama seperti kemarin, yaitu tentang apa? Kebersihan ya. Baik, bab hari ini tentang kebersihan. Sebelum Ibu lanjut ke bab selanjutnya, ada sebuah hadis seperti yang Ibu bacakan ya. An-nawafatu minal iman. Adakah yang tahu artinya apa hadis itu? Coba yang tahu bisa angkat tangan. Belum angkat tangan sudah bisa menjawab semua. Oke, betul banget ya. Betul banget. Artinya itu kebersihan adalah sebagian dari
Nah, hari ini kita belajar tentang kebersihan. Berlandaskan hadis ini, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman, rukun iman. Ada yang masih ingat iman itu artinya apa? Siapa yang masih ingat boleh angkat tangan. Nah, bagus. Coba Sinta, silahkan dijawab. Rukun iman itu apa? Iman itu apa? Mohon maaf. Ya, iman itu apa? Oh ya, iman artinya percaya. Ya, bagus. Iman itu keyakinan, kepercayaan kita. Rukun iman berarti kepercayaan kita terhadap dasar-dasar yang harus ada pada agama Islam, agama kita. Nah, kalau semisal kita tadi an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, artinya apa? Artinya salah satu dari cabang iman adalah kebersihan. Salah satu dari hal yang membentuk keimanan, ketakwaan adalah kebersihan. Maka dari itu kita harus apa? Harus bisa menjaga kebersihan. Contohnya bagaimana sih menjaga kebersihan itu? Misalnya bisa seperti ketika kita hendak sholat ya, ketika kita hendak sholat biasanya kita melakukan apa? Berwudu. Berwudu itu juga bagian dari keimanan. Nanti kita akan bahas selanjutnya bab wudu ya, tentang kebersihan, yaitu bab wudu. Untuk hari ini Ustazah akan meminta anak-anak untuk mengetahui tentang hadis kebersihan, an-nadhafatu minal iman ya. Menurut kalian itu bagaimana hadis tentang ini, dan apa sih contoh-contohnya yang ada atau yang ada di sekitar kalian? Contoh kebersihan itu bagaimana cara menerapkan hadis ini dalam kehidupan kalian, dan apa dampaknya jika kita tidak menjaga kebersihan. Nah, Ustazah minta anak-anak untuk membagi kelompok, satu kelompoknya 5 anak ya. Boleh berhitung, coba berhitung dari Amira ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, bagus ya. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3, sampai seterusnya ya. Boleh silahkan bergabung. Ustazah kasih waktu hingga 20 menit untuk menjawab, mendiskusikan bersama terkait hal itu. Kemudian bisa dipresentasikan bersama-sama dan dikemukakan di depan kelas ya, untuk presentasi, dan nanti yang lain bisa menanggapi ataupun bertanya. Baik, bagaimana kelompoknya Amira? Apakah ada kesulitan? Iya, jadi itu kita itu diminta untuk pertama, yaitu tadi untuk memahami dulu apa makna dari hadis an-nadhafatu minal iman. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita ya bisa menerapkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bisa juga sebagai contoh penerapan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga apa akibatnya jika kita tidak menerapkan hadis ini, jika kita tidak menjaga kebersihan gitu. Apa kaitannya juga dengan iman dan takwa kita? Coba didiskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Ya, nanti kalau semisal ada yang mau ditanya lagi, boleh tanya sama ibu ya, tanya sama ustazah. Baik, kelompoknya Rina bagaimana? Oh, alhamdulillah sudah jalan. Oh ya, sudah mengerti, bagus, alhamdulillah. Ya, Intan, bagaimana kelompoknya Intan? Bagaimana anak-anak, bisa? Ada yang sulit dipahami? Tidak ada. Oh ya, baik, terima kasih. Hebat-hebat semua anak-anak di sini ya. Alhamdulillah. Baik ya, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok untuk presentasi dan menyampaikan pendapatnya ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5 ya. Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan ya maju ke depan. Yang lain diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama dan memberikan nanti sanggahan atau pertanyaan jika memang ada.
Baik, silahkan kelompok satu. Wah, Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok satu atas pemaparan hasil diskusinya. Bagus sekali kelompok satu, sudah menyampaikan diskusi dengan baik. Di sini apakah teman-teman kelompok lain ada sanggahan atau ada pertanyaan untuk kelompok satu? Ya, silahkan kelompok dua ingin bertanya. Ya, bagus, pertanyaan bagus dari kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaannya. Nanti Ustazah akan tambahi jika memang masih belum cukup memuaskan jawabannya ya. Baik, alhamdulillah jawabannya cukup bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Apakah sudah puas kelompok 2? Puas? Oh ya, alhamdulillah. Baik, silahkan kembali ke tempatnya kelompok 1. Untuk selanjutnya dipersilahkan kelompok 2 untuk memperpaparkan hasil diskusinya ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, alhamdulillah sudah selesai semuanya, maju semuanya presentasi. Ustazah acungi jempol buat semuanya karena semuanya presentasi dengan baik. Coba tepuk tangan buat kita semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah anak-anak di sini berarti sudah memahami apa makna tentang hadis, menuntut hadis an-nadhafatu iman fatu minal iman, hadis tentang kebersihan. Kemudian tahu bagaimana cara menerapkan hadis-hadis ini melalui contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mengetahui apa dampaknya jika kita tidak menjaga kebersihan. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pada malam hari ini. Jadi makna dari an-nadhafatu minal iman tadi artinya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi cabang iman itu ada banyak. Ada sampai 72 kalau tidak salah, dan yang paling terakhir adalah membersihkan memindahkan batu dari jalanan. Itu kan juga termasuk kebersihan, menjaga lingkungan ya, agar orang itu nggak tersandung, agar batu nggak berserakan. Nah, salah satunya juga adalah kebersihan sebagian dari iman, dimana kalau kita menjaga kebersihan maka iman kita, ketakwaan kita semakin meningkat gitu, karena Allah suka dengan kebersihan, keindahan gitu. Selain itu, kebersihan itu manfaatnya apa saja tadi? Bisa membuat kita lebih sehat, lingkungannya jadi nyaman. Semisal coba di kelas di sini, kalau semisal kelas ini berantakan, banyak sampah, kira-kira anak-anak nyaman tidak ya belajar di kelas ini? Tidak nyaman. Semisal anak-anak tidak membersihkan kelas sehingga kelas ini semuanya berdebu, kira-kira anak-anak nyaman tidak berada di dalam kelas? Tidak nyaman, belajarnya terganggu, aktivitas terganggu. Semisal kelasnya sudah bersih, lantainya bersih, mejanya bersih, semuanya sudah bagus, tapi ada anak yang gak mau mandi. Siapa nih yang gak suka, siapa yang jarang mandi? Ada yang gak mau mandi, terus dia akhirnya bau, jadi temannya ikut kebauan. Kira-kira kalau bau seperti itu apakah mengganggu? Tidak ya, mengganggu. Iya, betul. Jadi kalau semisal kita tidak menerapkan hadis ini, yaitu an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, maka mudaratnya itu banyak sekali, kerugiannya yang kita dapatkan tuh banyak sekali. Aktivitas kita akan terganggu, belum lagi nanti akan timbul penyakit dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, tadi sudah dipaparkan dari beberapa kelompok juga. Alhamdulillah jawabannya semuanya bagus-bagus, anak-anak di sini sudah memahami gitu. Baik, selanjutnya mungkin bisa dikerjakan ya untuk di buku halaman 72 itu sudah ada soal-soal terkait kebersihan dan soal esai juga. Tolong untuk dikerjakan, nanti bukunya bisa dikumpulkan ke ustazah ya. Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini jamnya juga sudah habis. Kita tutup sebelum belajar ya, sebelum menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Doaan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.